Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. PBNO adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. PBNO ini memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak kritik yang muncul. Apakah PBNO ini masih setia memperjuangkan kepentingan umat Islam atau justru semakin larut dalam kepentingan politik praktis? Hal ini bisa dilihat dari banyaknya keputusan dan sikap dari PBNO itu sendiri yang belakangan ini membuat sebuah publik bertanya-tanya, mulai dari relasi dengan pemerintah yang sangat erat sekali, sikap terhadap isu-isu keumatan, hingga penyelesaian polemik di dalam internalnya sendiri. Apakah PBNO ini masih bisa menjadi harapan umat Islam atau justru sudah kehilangan arah? Mari kita bahas. PBNO ini sering mengklaim bahwasannya organisasinya itu adalah organisasi yang netral secara politik. Namun, jika kita melihat sejarah dan realitas saat ini, PBNO ini justru memiliki keterlibatan yang sangat dalam dengan kekuasaan. Jika kalian masih ingat ketika dulu pada waktu Pilpres 2019, Bapak Joko Widodo itu diisukan akan memilih Bapak Mahfud MD sebagai cawapres untuk pasangannya. Namun keadaan seketika berubah ketika ada isu bahwasannya PBNO menebar ancaman kepada Jokowi bahwa nanti ia tak akan memperoleh dari suara masyarakat NU jika tidak memilih salah satu tokoh dari NU untuk mendampinginya sebagai cawapres. Nah, akhirnya dari sini terpilihlah Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendamping Bapak Joko Widodo dari kalangan Nahdlatul Ulama. Akhirnya dari sini PBNO dikenal memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan rezim politik atau rezim penguasa pada waktu itu. Di dalam teori elit politik menjelaskan bahwasannya kelompok elit ini seringkali menggunakan kedudukannya atau kedudukan mereka ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau kedudukan yang sering beliau-beliau lakukan atau kaum para elit ini lakukan dengan mengabaikan atau mengorbankan nilai-nilai agama. Ketika sebuah organisasi keagamaan yang terlalu dekat dengan sebuah kekuasaan, maka ada pertanyaan besar yang harus terjawab. Apakah organisasi keagamaan tersebut masih bisa mengkritik pemerintahan secara objektif, atau malah justru organisasi keagamaan tersebut menjadi salah satu bagian kekuasaan itu sendiri? Selain di dalam politik, PBNO ini juga memiliki pengaruh besar sekali di dalam sektor ekonomi.
Tapi muncul juga sebuah pertanyaan, apakah kekuatan ekonomi PBNU ini benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat atau hanya dinikmati segelintir elit-elit yang berada di PBNU itu sendiri. Kita lihat tentang bisnis atau proyek yang diperoleh PBNU ini dari pemerintah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU telah terlibat dalam beberapa proyek dan bisnis yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu rencana PBNU terjun ke bisnis tambang. Pada tahun 2024, PBNU ini menerima tawaran dari pemerintah yang pada waktu itu presiden kita masih Bapak Joko Widodo untuk mengelola izin usaha tambang. Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai macam pihak, terutama karena sebelumnya ini PBNU dengan vokal menolak aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Beberapa kritik bahkan disampaikan melalui modifikasi logo NU. Modifikasi logo NU menjadi ulama nambang, menggambarkan di dalam logonya itu menggambarkan eskavator dan simbol mata uang sebagai sindiran terhadap keputusan tersebut. Kita lihat dari ekonomi keumatan selanjutnya. PBNU ini sering kali berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Tapi kalau kita bisa melihat realisasinya, program tersebut sangat sering tidak efektif dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Kita bisa melihat masih banyak sekolah-sekolah atau dunia pesantren, sekolah-sekolah yang dinaungi PBNU ini, ma'arif, lembaga ma'arif itu masih mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan pengalaman saya dulu, mungkin sampai detik ini juga. Ketika kita mau menjadi bagian dari pengajar di suatu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini atau Ma'arif ini, yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan apakah kita siap untuk berjuang. Kata perjuangan ini kita diberikan gaji seadanya dengan bekerja yang penuh power dan lain sebagainya. Karena dari kata perjuangan ini yang dinilai bukan soal materi, tapi keikhlasan itu sendiri. Di sisi lain kita juga bisa mengambil banyak contoh apakah pemberdayaan ekonomi umat ini terrealisasi atau tidak. Kita juga sering melihat bahwasannya banyak sekolah-sekolahan yang berada di bawah naungan PBNU ini itu sering stagnan begitu saja. Ya tidak mati, ya tidak hidup. Soalnya ya itu tadi, dana untuk mengembangkan tidak ada, tetapi di sisi lain ada sekelompok orang yang memang sudah fanatik dengan ke-NU-an yang siap berjuang mati-matian untuk mempertahankan kelembagaan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ya yang terjadi untuk mengembangkan di dalam dunia pendidikan, mereka tidak ada dana karena sudah dinikmati oknum-oknum elit yang tidak bertanggung jawab tadi. Lah, untuk tidak bisa mati karena ada sekelompok orang yang memang benar-benar ikhlas berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan pendidikan yang berada di bawah naungan PBNU itu sendiri. Dari sini kita mulai bertanya, apakah PBNU ini benar-benar memikirkan ekonomi umat atau hanya mengambil keuntungan dari akses politik dan ekonomi yang mereka miliki. Sebagai organisasi Islam terbesar yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
PBNO ini memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Islam, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Namun ada beberapa kasus dari sikap PBNU ini yang justru tampak tidak konsisten dengan tujuan atau dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh PBNU itu sendiri. Kita bisa melihat dari adanya sikap PBNU terhadap undang-undang pesantren, rancangan undang-undang pesantren, yang dimana PBNU di situ sangat mendukung sekali rancangan undang-undang pesantren. Tetapi banyak pesantren yang justru pesantren di luar NU itu justru merasa kebijakan ini lebih menguntungkan NU saja daripada pesantren lainnya. Karena di dalam undang-undang pesantren itu ada salah satu isinya kalau tidak salah itu pengurusnya harus kiai yang berasal dari lulusan dari pesantren. Terus ada pesantren itu harus mengajarkan berdasarkan kitab kuning. Dan yang paling konyol itu ada dana abadi di dalam pesantren itu yang diterima pesantren dari pemerintah itu. Nah, sikap-sikap seperti ini justru mencerminkan bahwasanya PBNU itu hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tidak berorientasi atau mencerminkan kesatuan persatuan yang ada di Indonesia sendiri. Karena ya mengambil keuntungan untuk kelompoknya sendiri, kelompok orang lain tidak diperhitungkan. Padahal kalau kita membicarakan suatu lembaga pendidikan pesantren, itu tidak hanya suatu lembaga yang dinaungi PBNU saja, tapi ada Muhammadiyah juga mempunyai pesantren, Persis juga mempunyai pesantren, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat sikap PBNU ini dalam menghadapi radikalisme. Kita sering mendengar bahwasanya PBNU ini sering mengkampanyekan anti radikalisme, tetapi kritik tentang radikalisme ini sering muncul karena mereka cenderung hanya menyasar kelompok Islam tertentu, sementara kelompok yang lain yang juga ekstrem sering dibiarkan. Bahkan ketika memang kelompok Islam tertentu tersebut sudah berani berkontras atau bermusuhan dengan PBNU. Ketika PBNU sudah berafiliasi dengan pemerintah, menggandeng pemerintah, maka resiko organisasi yang berseberangan dengan PBNU itu bisa dibubarkan. Saya ambil contoh seperti HTI. HTI itu sebuah organisasi yang ingin menggantikan mengemukakan ide ingin menggantikan demokrasi ini menjadi sebuah pemimpin yang secara Islam atau khilafah. Tetapi menurut saya dengan pembubaran HTI ini justru tidak menyelesaikan masalah. Soalnya ide itu harus dilawan dengan ide, bukan dengan pembubaran suatu organisasi. Karena walaupun organisasi itu sudah dibubarkan, tapi kalau ide dari khilafah itu tidak dimatikan dengan ide yang lebih baik, maka ya akan semakin berkembang saja. Mungkin terbatas dengan hal-hal legal yang berkaitan dengan hukum, tetapi gerakan di bawah itu semua akan menjadi semakin besar. Dan ketika sudah besar menjadi sebuah gerakan politik, maka para elit-elit politik yang culas yang hanya mementingkan kuantitas atau mementingkan suara itu akan menggandeng kelompok tersebut karena sudah mempunyai kelompok massa yang banyak. Nah, dari sini PBNU blunder ketika HTI itu hanya sekedar dibubarkan tanpa dibarengi untuk mengcounter dari pemikiran-pemikiran HTI bahwasanya
yang diusung HTI itu sudah usang, yang diusung HTI itu sudah tidak relevan dengan kehidupan masa sekarang. Hal tersebut bisa dilakukan mengcounter ketika HTI itu tidak dibubarkan. Nah sekarang kalau kita mau membicarakan tentang HTI, nyatanya HTI sudah tidak ada. Tetapi pemikiran-pemikiran yang berafiliasi dengan HTI itu masih banyak sekali. Di sini blunder dari PBNU itu sendiri. Jika PBNU ini benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan Islam, maka menurut saya seharusnya lebih konsisten dalam kebijakan-kebijakan keagamaan, bukan hanya berbicara ketika ada kepentingan tertentu. PBNU ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar, organisasi keislaman yang sangat besar yang ada di Indonesia. Organisasi ini sangat memiliki potensi yang luar biasa untuk membantu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kita tidak bisa mengelak bahwasanya PBNU ini juga mempunyai andil besar sekali dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah negara. Kita tidak mengelak seperti kita atau saya memberikan sebuah kritik ini bukan sikap kebencian saya terhadap PBNU, tapi lebih cenderung sikap cinta saya kepada PBNU yang menurut saya sudah terlalu offset, berada di luar garis, terlalu dekat dengan politik praktis. Dengan potensi besar yang dimiliki PBNU bisa membantu keadilan, kesejahteraan umat Islam yang saya sebutkan tadi. Tetapi PBNU jika lebih fokus pada politik praktis yang hanya menguntungkan oknum-oknum elit yang berada di PBNU itu sendiri daripada perjuangan Islam itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat akan bisa menurun. Oke Sobat Ilah, bagaimana kira-kira menurut kalian semua? Apakah PBNU ini masih dalam koridor memperjuangkan Islam atau sudah terlalu larut di dalam kepentingan politik praktis? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.